Sejarah Perang Khaybar. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Perang Khaybar. Sejarah Perang Khaybar menandai meluasnya Islam di Jazirah Arab. Pertempuran ini berakhir dengan kesepakatan antara umat Muslim dan Yahudi. Sejarah Perang Khaybar adalah salah satu perang penting dalam Islam. Terjadi pada tahun 7 Hijriah atau 629 Masehi. Perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ini bertujuan untuk menumpas para kaum Yahudi di Khaybar yang terletak di oasis sekitar 150 km di utara kota Madinah, Arab Saudi. Seperti diketahui, kota Khaybar sering juga disebut negeri Hijaz. Kota ini sudah lama menjadi benteng pertahanan bagi kaum Yahudi. Kota Khaybar memiliki kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah ruah, sehingga sangat sempurna untuk menjadi tempat perlindungan bagi kaum Yahudi. Perang Khaybar terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi. Ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Muslim kembali ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Pada tahun yang sama, umat Muslim mengalami beberapa konflik dengan kaum Yahudi, hingga akhirnya berujung Perang Khaybar. Latar belakang dan penyebab terjadinya Perang Khaybar. Disebutkan dalam sejarah Perang Khaybar bahwa sebelum diserang kaum muslimin, Khaybar telah menjadi pusat pengkhianatan, persengkongkolan, sumber permusuhan dan pemicu peperangan. Kebiasaan ini berseberangan dengan konsep Islam sehingga harus ditumpas oleh kaum muslimin. Selain itu, kota Khaybar juga menjadi tempat menyusun strategi perang untuk menyerang umat Muslim. Puncaknya, mereka juga menyusun strategi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hal itulah yang melatar belakangi terjadi Perang Khaybar. Maka dari itu keberadaan kaum Yahudi di kota Khaybar di dekat Madinah menjadi ancaman bagi keamanan umat Islam. Sehingga dalam kondisi seperti itu, kaum Islam mengirim pasukan untuk menaklukkan Khaybar sebelum diserang duluan oleh para kaum Yahudi. Tidak cukup sampai di situ, penyebab terjadinya pertempuran yang tertulis dalam sejarah Perang Khaybar adalah adanya pelanggaran perjanjian. Diketahui Rasulullah SAW sempat membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi pada tahun 6 Hijriah. Sayangnya, kaum Yahudi secara sadar melanggar perjanjian tersebut dengan membantu Bani Quraisy dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Dilanggarnya perjanjian tersebut merupakan salah satu bukti pemberontakan kaum Yahudi sehingga harus segera ditumpas agar tidak membahayakan umat Islam. Jalannya Perang Khaybar. Sejarah Perang Khaybar mencatat bahwa pertempuran ini bermula pada Maret 628 Masehi atau sekitar tahun 7 Hijriah. Saat itu, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah mulai berangkat menuju Khaybar dengan membawa lebih dari 2.000 pasukan dan 200 kuda. Kedatangan kaum muslimin di Khaybar ini memang sudah bisa diprediksi. Hanya saja, tidak ada yang menyangka jika ternyata kedatangannya hanya butuh waktu 3 hari saja. Karena itulah, kaum Yahudi di Khaybar pun tidak sempat membangun pertahanan yang cukup kuat untuk benteng pertahanan. Akibatnya, benteng pertahanan mereka pun berhasil dengan mudah dibobol kaum muslimin. Beberapa komandan perang kaum Yahudi pun beberapa kali mengalami pergantian. Hal ini disebabkan karena para komandan perang gugur secara bergantian. Akhirnya hanya dalam waktu 2 pekan, kaum Yahudi di Khaybar pun mulai merasa terdesak dengan kehadiran kaum muslimin yang ternyata sangat kuat. Mereka pun memutuskan untuk menyerah pada kaum muslimin. Meskipun menyerah, kaum Yahudi ternyata membawa beberapa perjanjian tentang kesepakatan. Perjanjian ini kemudian disetujui oleh Rasulullah dan menjadi kesepakatan akhir Perang Khaybar oleh kaum muslimin dan kaum Yahudi. Hasil kesepakatan Perang Khaybar. Menurut sejarah Perang Khaybar, disebutkan bahwa pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebagai gantinya, ada beberapa kesepakatan yang terjadi sebagai penyelesaian dari Perang Khaybar. Disebutkan bahwa kaum Yahudi di Khaybar menawarkan kerjasama terkait pengolahan lahan. Dalam perjanjian tersebut, akhirnya disepakati bahwa 1. Rasulullah secara khusus menyerahkan pengelolaan lahan kepada kaum Yahudi.
2. Keuntungan hasil lahan dibagi sebagian untuk kaum muslimin dan sebagian untuk kaum Yahudi. 3. Kaum Yahudi wajib menggunakan harta benda mereka dalam pengelolaan dan perawatan lahan. 4. Keberadaan kaum Yahudi tergantung keinginan dari kaum muslimin. Pada poin ini, kaum Yahudi siap pergi dari wilayah tersebut apabila memang sudah diusir. 5. Kepemilikan barang berharga tidak bisa dipindah tangankan. 6. Rasulullah Berkah mendapatkan sejumlah harta benda seperti emas, perak, senjata hingga baju besi. 7. Kaum Yahudi di Khaybar juga berhak atas kendaraan. 8. Kaum Yahudi di Khaybar tidak boleh menyembunyikan segala sesuatu yang membahayakan. 9. Apabila terbukti kaum Yahudi menyembunyikan sesuatu, maka tidak akan lagi ada jaminan keamanan. Sejarah Perang Khaybar juga menulis bahwa umat muslim mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah, yang cukup besar dari kaum Yahudi. Harta rampasan ini kemudian dibagi-bagikan Rasulullah kepada semua umat muslim yang terlibat perang secara merata. Bagi mereka yang tidak terlibat perang, tentu saja tidak bisa mendapatkan ghanimah. Namun di saat yang sama, sekelompok sahabat Rasulullah tiba dari hijrahnya ke negeri Habasyah. Para sahabat ini kemudian juga diberi bagian ghanimah oleh Rasulullah dengan penuh kebahagiaan. Dari sejarah Perang Khaybar ini, bisa disimpulkan bahwa perang tidak serta-merta tentang pertumpahan darah. Rasulullah berhasil menumpaskan kaum Yahudi di Khaybar hanya dengan kesepakatan. Kemenangan ini pun menandai semakin perkasanya Islam di Jazirah Arab. Selain Perang Khaybar, masih ada banyak sekali sejarah perang lain yang bisa diteladani.